Pernahkah Anda merasa sulit untuk memahami sesuatu, tapi malu untuk bertanya? Atau apakah yang harus kita lakukan ketika ada pengalaman rohani yang penting bagi kita, tetapi sulit untuk kita mengerti? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada episode ketiga Inverse, Pedoman Belajar Alkitab Pemuda. Pada kuartal ini kita sudah mempelajari tentang Injil Yohanes dan kita sudah pada topik suatu percakapan rahasia. Video ini adalah pelengkap bagi diskusi Anda. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, Anda perlu untuk mempelajarinya secara mandiri. Untuk itu, Anda perlu mengakses ebook dari Inverse yang ada di deskripsi video di bawah ini untuk boleh Anda pelajari secara mandiri. Baik, saya sudah bersama dengan Pendeta Evan, Kak Keisha, dan Bang Jordan. Shalom. Shalom. Dan kita akan mulai diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mohon Tuhan menolong kami dalam diskusi ini untuk kami boleh lebih mengenal Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan buka dari Yohanes pasal yang ketiga. Sahabat Inverse boleh buka di rumah masing-masing. Kita akan membaca ayat 1 sampai 9 saja. Masing-masing 2 ayat. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Baik. Pada awal pasal ini, Yohanes sudah memperkenalkan ya Pak Pendeta bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Dan kalau kita baca lagi di ayat 10, Yesus bahkan bilang kalau dia ini adalah pengajar Israel gitu ya. Pengajar Israel ya, betul. Nah, untuk seorang yang well educated seperti Nikodemus ini, kok dia bertanya berulang-ulang gitu? Apakah hal yang dibahas ini atau pertanyaan dia memang sesuatu hal yang sulit untuk dia pahami atau memang tidak dimengerti oleh orang Israel pada zaman itu, Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi ini satu perbincangan dari seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus dengan Yesus. Dan hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah, saya pikir selalu ada ruang di mana hati seseorang itu ingin mengenal dan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidup rohani, siapapun orang itu, termasuk orang yang punya posisi dan jabatan yang tinggi seperti Nikodemus. Nah, kemudian yang Yesus kemudian katakan kepada Nikodemus, dia tidak panjang-panjang basa-basi dalam pembicaraan itu, dia langsung kepada fokus dari pembicaraan atau inti dari poin itu. Dan ini sebenarnya hal yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, karena mereka perlu membuat sebuah perubahan di dalam diri mereka untuk mempercayai dan menerima akan Yesus Kristus khususnya. Jadi Yesus menekankan di sana bagaimana dia harus dapat
dilahirkan kembali. Artinya mengalami sebuah kebangunan dan pembaharuan rohani. Karena bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, sulit untuk menerima dan mempercayai Yesus itu seorang Allah, seorang Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Jadi kalau dia sudah punya konsep yang lama yang dia tidak mau ubah, maka akan sulit bagi dirinya untuk bisa menerima dan mempercayai dan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Oke. Jadi di sini juga Nikodemus ini belum punya gambaran yang jelas tentang Yesus itu sendiri berarti ya, karena mereka tidak percaya latar belakangnya Pak Pendeta. Dan di sini kalau mau lihat lagi di Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 itu mengakhiri percakapan Yesus dengan Nikodemus. Walaupun kita juga nggak tahu ya, karena di Alkitab tidak tertulis dalam bentuk tanda kutip. Tidak jelas di mana perkataan Yesus berakhir, tulisan kuno itu nggak ada tanda kutipnya, dan juga banyak orang berpendapat bahwa perkataan Yesus ini berakhir pada ayat 15. Selebihnya ayat 16 sampai 21 itu hanyalah hasil dari perenungan Rasul Yohanes itu sendiri terhadap topik yang sedang dibicarakan oleh Yesus dan Nikodemus ini. Oleh karena itu orang lain melihat ayat-ayat ini adalah kelanjutan khotbah dari Yesus gitu ya. Tapi kita coba singkirin, terlepas dari hal-hal itu ya, kita coba move aside yang itu, kita boleh melihat bahwa ini adalah hal yang baik gitu ya, Injil ya, kabar baik bagi Nikodemus ataupun kita gitu. Apa sebenarnya kabar baik yang memang mau disampaikan dan sampai dicatat oleh Yohanes di awal-awal ini? Kabar baik seperti apa yang Yesus mau sampaikan gitu melalui perikop ini? Hai Jordan. Oke, di perikop ini Yohanes 3 ini ya, apalagi di kisah percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini adalah kita tahu berdasarkan pertanyaannya Nikodemus, sebenarnya Yesus sedang mengarahkan dia kepada, secara satu kalimatnya atau secara ringkasnya adalah bagaimana caranya supaya kamu selamat. Yeah. Begitu, itu maksudnya itu intinya, dan kita mengetahui di ayat 16 ya, Yohanes 3:16 ini adalah salah satu ayat yang paling powerful yang ada di Alkitab. Bahkan kalau boleh saya bilang mungkin ini adalah seperti inti dari seluruh isi Alkitab itu, yaitu bahwa ada Allah, bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia ya, dan wujud dari kasihnya itu adalah dia sampai mengorbankan anaknya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya bisa nanti diselamatkan. Ya, ini kita tahu bahwa mungkin orang Kristen pun akan sangat hafal dengan ayat ini. Ini ayat yang sangat panjang, tapi saya yakin dan percaya Yohanes 3:16 ini banyak orang yang bisa menghafalnya karena ini begitu powerful, begitu ya. Dan yang saya melihat adalah bahwa memang Yohanes ingin menunjukkan bahwa kisah ini sangat penting, bahwa ini adalah inti dari segala-galanya. Yohanes ingin mengarahkan Nikodemus kepada sebuah pemahaman bahwa hukum-hukum itu, segala macam itu yang mereka sangat ketahui, karena kita tahu bahwa orang Yahudi, apalagi orang Farisi, ahli Taurat itu kan sangat meninggikan hukum, sangat meninggikan kitab segala macam. Itu semua tidak ada gunanya kalau tidak ada Yesus di sana. Ibaratnya seperti, tidak ada Yesus di sana, itu semua hanya hal sia-sia, itu hanyalah pengetahuan sia-sia. Tapi intinya itu adalah Yesus. Dan yang bisa kita ambil dari pekabaran Injil, pekabaran bahagia ini adalah bahwa bagaimana Tuhan itu begitu baik, gitu ya. Rancangan keselamatan itu sudah ada sejak zaman kekekalan, ya. Bahkan sebelum manusia dijadikan, rancangan keselamatan sudah ada, ya. Memang dalam rancangan keselamatan ini perlu ada peran Tuhan, perlu ada peran manusia juga, gitu. Walaupun Tuhan kasih sama kita, dia mengorbankan anaknya Yesus mati di kayu salib, tapi bukan semata-mata oleh karena ada kejadian Yesus mati di kayu salib, kita otomatis selamat. Kita mau ngapain aja, selamat. Tapi yang gitu, karena dalam itu kan dibilang supaya siapa? Barang siapa yang percaya, ada syaratnya, supaya siapa yang percaya bisa diselamatkan. Jadi, kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, ada rancangan keselamatan, ada porsi yang harus dilakukan oleh Tuhan, ada juga porsi yang harus dilakukan oleh manusia, kitanya. Tapi yang kita lihat, porsi yang harus dilakukan manusia itu adalah yang sebenarnya yang sisi sangat ringannya. Yang berat-beratnya itu semua diambil sama Tuhan. Ya, bagaimana pengorbanan itu, bagaimana kasihnya itu semua diambil sama Tuhan. Kita tuh hanya butuh percaya aja. Maka kita akan bisa diselamatkan. Jadi saya melihat di sini ini wujud kabar baik, kasih Tuhan yang sangat luar biasa ingin ditunjukkan Yohanes pada kita. Amin. Oke, Chef.
Oke, kalau dari aku kabar baik yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dan khususnya pada kita pembaca firman Tuhan ini, udah secara garis besar memang yang dibilang sama Bang Jordan yaitu keselamatan. Ya, dimana dari pertanyaan awalnya Nikodemus saja itu gimana caranya dia itu bisa selamat. Ya, seorang Pemuka agama. pemuka agama ya, seorang yang harusnya udah tahu tentang firman Tuhan apa segala macam, hukum-hukum Taurat, tapi dia masih harus bertanya tentang gimana caranya harus selamat. Nah, dan itu udah secara garis besar apa yang Yesus kabarkan sih. Dan apalagi di ayat yang ke-16 di bagian terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, beroleh hidup yang kekal itu udah itu suatu penggambaran baik yang harusnya Nikodemus tuh merasa beruntung karena dari sekian banyaknya orang-orang Farisi yang dia itu bisa datang sama Yesus walaupun dia datangnya ya malam-malam ya nggak mau dilihat sama orang lain, tapi dia bisa mendengar pekabaran itu. Dan juga kita bisa merasa beruntung karena firman ini udah disampaikan sama kita. Kalau syaratnya itu cuman apa? Percaya. Dan mungkin pendeta bisa koreksi aku ya, kalau kita itu sebenarnya udah diselamatkan ya, cuman gimana caranya kita menanggapi keselamatan itu, apakah kita mau menerima keselamatan itu atau ya kita malah mengabaikannya. Mungkin ini jadi pertanyaan bagi dunia saat ini ya, bagaimana selamat, bagaimana, karena di dunia ini kiamat itu adalah suatu hal yang menakutkan, ya kan? Padahal menurut kita sebagai orang percaya, oh kiamat berarti saya sudah mau masuk surga, saya sudah mau selamat. Itu yang harusnya kita bisa kabarkan ya. Jadi ini adalah suatu menjawab pertanyaan dari dunia ini ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Oke, ini sangat baik. Dan di pasal 3 ini kita juga melihat bahwa Yohanes Kekasih ya mencatat kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Kalau melihat lagi, ini cuman satu-satunya Injil ya yang mencatat kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Kenapa nih penting banget nih buat Yohanes Kekasih memasukkan ini di bagian dalam tulisannya? Apa karena kalau tadi bercanda sama Bang Jordan, apa gara-gara namanya sama-sama Yohanes gitu ya, jadinya dimasukin ke dalam catatannya? Nah, tapi nggak mungkin kan itu kan sebenarnya Pak Pendeta. Sebenarnya apa? Kenapa ini tidak ditulis di Injil lain, tapi ini menjadi hal yang penting sampai Yohanes Kekasih tulis hal ini? Ya. Oke, jadi sebelum Yesus benar-benar lahir dan ada di tengah-tengah mereka, Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan dan memberitakan tentang kedatangan seorang Mesias. Itu sebabnya dikatakan Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan untuk yang besar, yang jauh lebih besar dari dirinya yang akan datang. Walaupun orang-orang salah menanggapi juga, dia pikir ini Yohanes Pembaptis inilah orang yang besar itu begitu. Tapi Yohanes Pembaptis bilang dia yang akan datang kemudian jauh lebih besar daripada aku. Bahkan waktu Yesus minta dibaptis, dia katakan membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Nah, jadi pekabaran yang Yohanes Pembaptis sudah sampaikan kepada banyak orang sebelumnya mau dibuktikan oleh Yohanes Kekasih yang menulis itu, bahwa itulah yang dikasih tahu sama Yohanes Pembaptis dulu itu orangnya. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jadi sangat penting bagaimana dia mengutip pekabaran Yohanes Pembaptis sebelumnya, karena dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias ini dan meyakinkan kembali bahwa yang dikasih tahu sama Yohanes Pembaptis dulu itu sudah datang orangnya, Yesus Kristus Mesias yang diurapi. Dan itulah yang tadi sulit dimengerti, diterima, dipercaya oleh orang-orang Farisi termasuk Nikodemus. Makanya Yesus katakan engkau harus dilahirkan kembali. Nah, ini bukan bicara soal fisik, sudah pasti ya, Nikodemus sudah tua, tetapi harus ada paradigma, kepercayaan, ideologi, pemahaman yang baru. Nah, jadi teman-teman sahabat orang muda, kelahiran pertama kita tidak bisa pilih. Waktu kita lahir sebagai manusia di dunia ini, laki-laki, perempuan, suku bangsa mana, lahir di mana, dan lain sebagainya tidak bisa kita pilih. Tetapi kelahiran kedua, ini pilihan kita. Jadi ini yang ditekankan oleh Yohanes Kekasih, mengutip dan menulis kembali kesaksian tentang saudaranya atau teman yang namanya sama, Yohanes Pembaptis. Dan kalau boleh lihat lagi, berarti Yohanes ini sangat menekankan bagaimana Yesus itu adalah
keselamatan. Yesus ini adalah Tuhan. Benar-benar Iya. secara gamblang, benar-benar sampai kesaksian Yohanes Pembaptis saja juga dituliskan ya. Oke, sahabat Inverse, kita sudah melihat bagaimana Yohanes menuliskan peristiwa tentang Nikodemus dan juga kesaksian Yohanes Pembaptis pada segmen ini. Segmen selanjutnya kita akan lebih mendalami dari segi pengalaman-pengalaman yang bisa kita aplikasikan. Stay tune, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab. Nah itu dia. Hanya saja jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Jadi kita sudah membahas apa tadi dari Yohanes 3 ya, poin-poin utamanya, dan kita akan membahas terkait dengan Nikodemus nih. Kan tadi Nikodemus ini sulit memahami sesuatu ya. Apakah pernah ada pengalaman ketika Anda ini merasa sulit untuk memahami hal rohani atau yang terjadi, atau juga sulit untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan rohani diri sendiri? Dan langkah praktisnya untuk menemukan jalan itu seperti apa? Mungkin boleh di-share dari Keisha. Oke, mungkin aku bisa sharing sedikit ya. Jadi waktu itu aku sempet bingung atau hampa jadinya. Ya, harusnya aku melakukan sesuatu, tapi entah kenapa kayak ada yang nahan-nahan gitu. Udah nggak usah, ngapain di rumah aja lah. Ngapain kayak ngelakuin hal-hal yang kamu suka gitu. Tapi itu berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Dan ngerasa hatinya aja enak sih emang dia ada di zona nyaman, tapi kayaknya nggak bener deh kayak gini terus tuh. Ini tuh harus apa sih harusnya sebenarnya. Jadi akhirnya aku coba buat berdoa pun, puasa, coba tanya sama orang-orang yang aku percaya, dan ada jawabannya. Aku ngerasa relate emang jawabannya, kayaknya emang ya harus kayak gini. Cuman di saat itu aku mengeraskan hati mau ngelakuin, tapi nanti aja lah gitu. Jadinya sulit gitu buat ngelakuinnya. Tapi akhirnya lama-kelamaan karena itu selalu dipush sama aku, entah kenapa Tuhan tuh kayak ngasih aku selalu, ya ayo lakuin ini, jangan diem-diem terus aja gitu. Ya akhirnya aku ngelakuin apa yang Tuhan mau. Nah jadi gimana caranya ya, menurutku jangan mengeraskan hati sih. Apalagi buat kita yang sering berdoa atau baca firman Tuhan, pasti bisa ngerasain bisikan-bisikan Roh Kudus. Nah dari situ jangan mengeraskan hati. Jadi lakuin aja apa yang memang Tuhan mau. Oke, amin. Jujur
Iya, memang kalau misalnya kita melihat, pernah nggak sih kita menghadapi hal-hal sulit, terutama dalam hal rohani, dan kita sangat sulit untuk memahaminya, begitu ya. Saya kira apabila kita merasa seperti itu justru adalah pertanda baik, gitu. Artinya kita memang masih merasa bahwa kita ini belum sempurna, ya, apalagi untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, untuk memahami kehidupan kita, untuk memahami Tuhan ataupun apapun itu. Berarti kita masih merasa kita memang membutuhkan pertolongan, ya. Yang bahaya itu adalah pada saat kita sudah merasa saya sudah tahu semuanya, saya nggak butuh pertolongan apa lagi, saya sudah mengerti, saya paham firman Tuhan, saya orang gereja, ya itu yang menurut saya berbahaya. Nah, pada saat kita mengalami hal kesulitan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Perbandingannya seperti ini. Nikodemus saja yang notabene-nya bukan hanya sekedar orang Yahudi yang sangat mengerti Taurat, tapi dia adalah pengajarnya. Sekelas Nikodemus saja datang kepada siapa? Kepada Yesus. Apalagi saya gitu kan. Apalagi saya, mungkin pengetahuan saya kalau dibandingkan, mungkin pengetahuan saya akan firman Tuhan mungkin lebih rendah dibanding Nikodemus, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau Nikodemus saja datang kepada Yesus, apalagi saya gitu. Ya, caranya adalah memang kita sudah datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang orang-orang itu perlu dibimbing untuk datang kepada Yesus, perlu dibimbing. Nah, sisi lain dari pertanyaan ini juga mengencourage kita adalah marilah kita menjadi orang-orang yang bisa membimbing orang untuk datang kepada Yesus. Kadang-kadang orang itu memiliki masalah, orang-orang itu memiliki sebuah pergumulan, mungkin dia nggak langsung buka Alkitab, dia nggak langsung buka firman Tuhan, dia akan tanya ke temannya gitu kan. Aduh, saya begini, saya membutuhkan ini. Nah, bisa nggak kita menjadi seorang teman yang mengerti dan bisa membimbing orang itu kepada Yesus? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan buat kita. Betul, aku setuju banget. Dan Pak Pendeta, Ya. point of view lainnya. Oke, jadi dari pertanyaan Kak Alicia tadi menarik sebenarnya bahwa kalau kita baca juga beberapa komentar tentang perikop ini, sebenarnya Nikodemus itu bukan tidak mengetahui apa maksud Yesus, tetapi dia tidak mengetahui kebutuhan dari dirinya, kebutuhan rohaninya. Jadi sebenarnya dia mengerti apa maksud Yesus. Walaupun dia seperti agak mengejek dalam tanda kutip, bagaimana aku lahir kembali dari rahim ibuku? Ya nggak mungkin itu maksud Yesus. Jadi dia mengerti sebenarnya apa poin daripada Yesus, tapi ia tidak mengerti dan memahami kebutuhan rohaninya. Jadi Yesus menekankan perlunya dia menerima baptisan Roh Kudus. Itu sebenarnya. Karena baptisan Roh Kudus itu akan membuat dia berubah dan diubahkan. Ya memang sering kita gunakan juga konteks ini tentang baptisan air, ya tentu nggak salah juga. Itu pun gambaran Alkitab adalah kelahiran yang kedua. Secara fisik kelihatan. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, ia seperti angin yang tidak kelihatan secara fisik, tapi bisa dirasakan. Dan itulah kuasa dari Roh Kudus yang merubah diri seorang, termasuk dalam hal ini Nikodemus. Jadi bukan sebenarnya dia tidak memahami maksud Yesus, hanya dia tidak memahami kebutuhan dirinya seperti yang Yesus maksud. Yesus maksudkan engkau harus dibaharui hidupmu, supaya engkau bisa percaya kepada Mesias. Engkau harus dibaharui, diubahkan. Paradigma ideologi yang lama harus diubah, supaya engkau mengerti siapa sebenarnya Yesus, Juru Selamat dunia, dan lain sebagainya. Nah, ini penekanannya. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, ya kalau memang kita tidak memahami, kita tentu perlu terus belajar dan bertumbuh. Tapi jangan sampai kita pura-pura tidak memahami, ya. Ini yang penting, ya. Dan hal yang lebih utama adalah kita memahami kebutuhan rohani kita, keperluan kita. Dan ketika kita memahami dan mengetahui kebutuhan rohani dan keperluan rohani kita, disitulah kita membutuhkan pertolongan dari luar diri kita. Dan itu hanya tersedia dari kuasa kealahan melalui Roh Kudusnya, kira-kira. Amin. Karena seringkali orang-orang muda selalu cuma cenderung lihat kebutuhan jasmani aja, tapi seringkali oh ya udah, toh saya tetap hidup kok gitu kan. Saya tetap hidup gitu, tapi nggak tahu sebenarnya rohaninya kosong. Jadi memang harus menilik kembali seperti Nikodemus, ada yang kosong gitu kan, ada yang satu yang hilang dalam kerohanian, harus ditilik kembali, tidak mengeraskan hati. Dan kalau misalnya Anda sudah terselamatkan, Anda boleh share. Jadi
penolong bagi orang lain ya, untuk boleh menuntun orang kepada Yesus ketika memang lagi struggle terhadap dirinya sendiri. Wah, sangat luar biasa. Dan terkait Yohanes Pembaptis, tadi kan kita sudah belajar bahwa Yohanes Pembaptis ini seperti yang dituliskan oleh Yohanes Kekasih adalah tugasnya adalah pembuka jalan, adalah sahabat mempelai pria ya yang sangat sibuk ya. Sahabat mempelai ini sangat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan menjelang kedatangan si sahabatnya ini, si mempelai prianya ini, yaitu adalah Yesus ya, yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan tentang kedatangan Yesus. Nah, dalam cara bagaimana kita boleh meneladani Yohanes Pembaptis dalam hidup kita saat ini secara hal-hal praktisnya untuk orang muda dalam kegiatan untuk terlibat aktif seperti sahabat mempelai pria ini sangat aktif, sangat sibuk untuk menyambut mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, oke. Jadi saya dulu ya. Ya, Menarik ini pengalaman Yohanes Pembaptis. Kalau kita bisa memahami setiap waktu itu, Yohanes Pembaptis ini sebenarnya lebih terkenal dari Yesus dalam tanda kutip, Ya. karena dia lebih dahulu dan orang memposisikan dia sebenarnya di posisi yang melebihi Yesus pada waktu itu. Tapi ia tidak mau mengambil kredit itu untuk dirinya, tetapi dia mengatakan dalam bagian yang lain, biarlah dia yang bertambah besar, Yesus yang bertambah besar, karena memang dia adalah pembuka jalan bagi Yesus Kristus Juru Selamat itu. Jadi ini poin yang pertama adalah jangan kita mengambil pujian, kehormatan untuk diri kita atas kebaikan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan dan kebaikan bagi sesama kita, semata-mata itu hanya untuk kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan. Nah, yang kedua adalah, sahabat orang muda, apa yang kita miliki, pergunakanlah itu menjadi saluran berkat, kasih, dan kebaikan bagi sesama kita. Tidak ada kita yang terlalu lemah, terlalu sederhana, yang tidak bisa berbuat sesuatu untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Jadi Yohanes Pembaptis dalam kapasitasnya, talenta, karunia, sumber daya yang dia punya, dia gunakan untuk Yesus Kristus. Maka kita pun, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, jangan lupa kita juga punya panggilan yang sama untuk bisa menjadi berkat, terlibat aktif untuk sang mempelai pria yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Amin. Oke, Chef. Oke, kalau dari aku hal praktisnya ya, hal praktis apalagi untuk orang muda, yang pertama sih itu dari gimana perilaku kita ke orang lain aja. Apakah kita mencerminkan Yesus atau tidak? Atau perlakuan kita itu bisa bikin orang merasa, oh dia ini seorang Kristen atau bukan, kayak gitu. Dan selanjutnya yang simple itu adalah dari talenta sih. Dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk lakukan itu dalam Tuhan. Nah, misalnya talenta kita apa, nyanyi, jangan kita nyanyi-nyanyi yang kalau mau jadi teladan bagi orang lain juga malah nyanyinya rock gitu, rock and roll. Tapi coba nyanyi yang misalnya lagu dunia tapi lagu yang itu malah membangun, yang malah mengajak, yang memotivasi. Nah, kalau lebih bagus lagi lagu rohani yang mengajak orang, yang malah menjadi kesaksian buat orang-orang. Dan talenta dan perilaku itu aja sih. Amin. Jordan. Oke, kita kan tahu ya bahwa kita ini adalah Yohanes Pembaptis modern, berarti seperti itu kan. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis pada saat itu, mungkin di saat itu ya, pada saat Yohanes Pembaptis berkhotbah gitu kan, dia membaptis, mungkin orang yang paling mengetahui tentang Yesus pada saat itu adalah ya Yohanes Pembaptis. Gitu, karena orang-orang kan belum banyak tahu nih. Orang-orang tahunya adalah Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang bahwa akan ada seorang yang akan datang yang lebih besar dari dia. Mungkin bisa dibilang pada saat itu yang paling tahu mengenai Mesias ini adalah Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu dia mengabarkan ke orang-orang, dia membuka jalan bagi Mesias itu. Nah, sekarang di dunia ini ibaratnya kita yang menyandang gelar umat Tuhan ini kan yang paling mengetahui harusnya, gitu kan? Kita yang paling mengetahui tentang pekabaran kebenaran ini, pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, pekabaran tentang keselamatan. Kan kita nih yang paling mengetahui. Oleh karena itu ya memang lakukanlah seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan. Ya memang kita harus mengabar Injil gitu. Dan mengabar Injilnya adalah memang mengabar Injil aktif gitu ya, bukan kayak misalnya kita di tempat kerja atau di sekolah ya kita diam-diam aja terus gitu kan, diam-diam, nanti kalau ditanya ya baru ngomong dikit gitu kan. Tapi memang kita harus menjadi seorang pengabar Injil aktif.
Mungkin kita bukan yang naik di atas meja terus kita berkhotbah-khotbah begitu, bukan ya, tapi dalam tindakan kita, perilaku kita, yang dilihat Tuhan itu adalah, yang dilihat orang-orang itu adalah bukan Jordan, tapi yang dilihat orang-orang itu adalah Yesus. Sesuai dengan yang Yohanes Pembaptis katakan adalah, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Nah, tapi masalahnya dalam kehidupan kita adalah kita merasa mungkin, saya melakukan pelayanan kepada Tuhan, tetapi saya juga ingin terlihat besar gitu ya. Kadang-kadang kita lakukan di gereja gitu ya, kita berkhotbah, kita bernyanyi. Iya sih, saya memuji nama Tuhan, tapi kalau bisa saya juga terlihat besar dong gitu kan. Orang juga maunya ke saya. Nah, inilah yang harus kita singkirkan gitu. Maka jadilah kita benar-benar seperti Yohanes Pembaptis, melakukan segalanya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali supaya orang-orang makin tahu. Tetapi pada saat kita melakukan itu, bukan supaya orang melihat kita, tetapi orang-orang bisa benar-benar matanya tertuju kepada Yesus. Amin. Baik, sungguh suatu pekabaran yang luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biar ini boleh mendorong kita terus untuk mempelajari Injil Yohanes, khususnya pada pelajaran percakapan rahasia ini. Baik, kita sudah tiba pada akhir episode ketiga di Injil Yohanes. Pendeta Eben dan Kak Keisha boleh menyampaikan satu closing statement. Ya, oke. Jadi perbincangan Yesus dengan Nikodemus ini juga sebenarnya adalah kebutuhan kita. Apa yang Yesus katakan, kita harus lahir kembali. Sama seperti yang dia sampaikan kepada Nikodemus, kita juga perlu setiap hari lahir baru, lahir kembali. Tentu tidak secara fisik. Secara fisik kita sudah memang bertumbuh, bertambah tua dan tambah usia. Tapi secara rohani, kita perlu selalu dibaptis oleh Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun, dan memperlengkapi hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kita perlu setiap hari lahir baru oleh Roh Kudus. Amin. Oke, pasal 3 ini ada pekabaran yang luar biasa ya, yang dimana tentang keselamatan. Jadi biarlah pekabaran tentang keselamatan ini bisa kita renungkan setiap hari, supaya bagaimana caranya kita untuk menerimakan keselamatan itu, kita bisa merespon dengan baik apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan bahkan kita juga bisa menjadi teladan bagi sekitar kita seperti Yohanes Pembaptis. Amin. Bocoran boleh. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendiskusikan firman Tuhan melalui buku Inverse di minggu ketiga ini ya Bapa. Kami sudah melihat bagaimana keselamatan sudah Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami percaya dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga dapat menolong kami agar kami dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengetahuinya ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membantu untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta Eben, terima kasih Bang Jordan, dan terima kasih Kak Keisha, dan terima kasih khususnya untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode selanjutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.